Hi, this is the story of Carlton Harris Moore, berkeluarga negaraan Amerika Serikat yang lahir pada 22 Maret 1991 di Mount Vernon, Washington, Amerika Serikat. Ia memiliki tinggi badan 6 kaki, 5 inch atau setara 196 cm. Carlton Harris Moore lahir dari pasangan orang tua Gordon Moore, yaitu ayahnya, dan Pamela A. Kohler atau Ni Harris, yaitu ibunya. Carlton Harris Moore dibesarkan di rumah ibunya di Pulau Kamano yang asri dan indah. Para tetangga mengatakan bahwa Carlton adalah anak yang kurang perhatian orang tua. Mereka telah beberapa kali menelepon Dinas Perlindungan Anak karena percaya bahwa dia diabaikan dan dianiaya oleh keluarga. Ayahnya, Gordon, menggunakan obat-obatan terlarang dan pernah dipenjara saat Moore masih balita. Ketika Carlton Harris Moore berusia 12 tahun, ayahnya yang baru saja dibebaskan dari penjara berjalan ke hutan setelah bertengkar di acara barbeque keluarga. Kemudian ayahnya ditangkap dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Setelah kepergian ayah kandungnya, ibu Carlton menikah lagi. Menurut ibunya, Pamela Kohler, ayah tirinya juga meninggal saat Carlton berusia sekitar 7 tahun. Sejak Moore duduk di bangku kelas 1 SD, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Seperti ada yang terputus. Dia tidak mau mendengarkan gurunya, mulai bertengkar di sekolah, dan terkadang dengan sengaja merusak barang-barang di sekitar rumah. Menurut evaluasi kejiwaan yang diperintahkan oleh pengadilan, Moore mengatakan bahwa ibunya minum minuman keras dan menjadi kejam serta merusak barang-barang. Dia mulai hidup di alam liar pada usia 7 tahun dan sering membobol rumah-rumah peristirahatan di daerah Pulau Kamano tersebut. Ia mencuri selimut, makanan, dan air sebelum menghilang ke dalam hutan selama berhari-hari. Hukuman pertamanya untuk pencurian terjadi pada usia 12 tahun, dan saat dia berusia 13 tahun, dia telah melakukan 3 kali pencurian lagi. Dia telah didiagnosis menderita depresi, gangguan defisit perhatian, dan gangguan ledakan intermittent. Gangguan ledakan intermittent atau intermittent explosive disorder biasanya mengalami gejala fisik sebagai akibat dari ledakan amarahnya seperti sakit kepala, sulit bernafas, tremor, dan sebagainya. Gangguan ini dapat muncul akibat berbagai macam faktor, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Sejujurnya ini adalah fakta menyedihkan yang mengawali perjalanan kelam hidup Carlton Harris Moore. Di masa remajanya, jika Carlton tertangkap karena mencuri, ia dihukum sekitar 10 hari tinggal di pusat penahanan atau pelayanan masyarakat. Ibunya pernah berkata bahwa setiap kali dia memiliki sesuatu yang bagus, semua orang mengira dia mencurinya, padahal dia hanya seorang anak kecil. Pada tahun 2003, polisi menemukan camcorder milik tetangganya di rumahnya. Carlton tidak pernah dihukum lebih dari sebulan, dan dia pernah melarikan diri dari hukuman 3 tahun penjara dengan berjalan keluar dari rumah singgah pada bulan April 2008. Kebiasaan mencurinya berlangsung terus hingga dia didakwa atas pencurian ratusan ribu dolar dalam bentuk properti, termasuk beberapa pesawat kecil, kapal, dan beberapa mobil yang semuanya dilakukan saat remaja. Carlton Harris Moore yang dikenal dengan pencurian membuat ia dijuluki Barefoot Bandit atau pencuri bertelanjang kaki. Dia dikenal sebagai pencuri bertelanjang kaki karena dilaporkan melakukan beberapa kejahatannya tanpa menggunakan alas kaki, dan dia pernah meninggalkan 39 jejak kaki kapur. Dan terlepas dari julukannya, para otoritas mengatakan bahwa dia lebih sering menggunakan sepatu ketika beraksi. Carlton Harris Moore mempunyai banyak nama alias seperti Carlton A. Harris, Carlton A. Harris Moulton, Carlton Harris, Carlton Moore, Carlton A. Burgess, Carlton A. Moore, Carlton Kohler. Contoh tindakan kriminal yang pernah dituduhkan kepada Carlton Harris Moore seperti transportasi antar negara bagian dari pesawat terbang curian,
transportasi antar negara bagian dari perahu curian, mengemudikan pesawat terbang tanpa sertifikat penerbang yang sah, mencoba melarikan diri, pendaratan ilegal yaitu mendaratkan pesawat terbang di Bahama. Dia melarikan diri ke Bahama pada tanggal 4 Juli 2010 dan diduga menggunakan pesawat yang dicurinya dari Bloomington, Indiana. Dia juga pernah didakwa pada tanggal 6 Juli 2010 oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat di Seattle, Washington dengan mengangkut pesawat curian lainnya di negara bagian tersebut. Moore yang masih berusia 19 tahun ditangkap di Harbour Island, Bahama pada tanggal 11 Juli 2010 setelah polisi menembak kapal yang digunakannya untuk melarikan diri. 2 hari kemudian, dia diekstradisi dari Nassau, Bahama ke Miami, Florida dan dipindahkan pada tanggal 21 Juli ke Pusat Penahanan Federal SeaTac di Washington. Pada tanggal 16 Desember 2011, Moore dijatuhi hukuman lebih dari 7 tahun penjara atas puluhan dakwaan yang diajukan kepadanya dari 3 negara bagian yang berbeda. Pada tanggal 27 Januari 2012, dia dijatuhi hukuman 6,5 tahun untuk kejahatan federal terkait. Carlton Harris Moore mempunyai status kriminal yaitu mengaku bersalah atas dakwaan negara bagian federal. Ia dijatuhi hukuman pada Januari 2012 selama 6,5 tahun untuk dakwaan federal dan dijatuhi hukuman pada Desember 2011 selama lebih dari 7 tahun untuk dakwaan negara bagian. Pada tanggal 28 September 2016, Moore dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat. Jadi apa sajakah pelanggaran Carlton Harris Moore? Moore dicurigai bertanggung jawab atas sekitar 100 pencurian di Washington, Idaho, dan Kanada termasuk sepeda, mobil, pesawat ringan, dan kapal cepat. Diyakini bahwa dia belajar untuk menerbangkan pesawat kecil dengan membaca manual pesawat terbang, buku panduan, menonton DVD cara menerbangkan pesawat terbang kecil, dan bermain game komputer simulator penerbangan. Salah satu pesawat yang ia curi adalah Cessna 182 dengan nomor registrasi FAA N24658 milik penyiar radio KZOK FM Bob Rivers yang bernilai lebih dari $150.000 atau mungkin sekitar 2 miliar sekian. Pesawat tersebut kemudian ditemukan di lokasi kecelakaan di Yakama Indian Reservation. Dan meskipun rusak parah, pesawat tersebut dibangun kembali dan berada di Florida. Menurut sheriff setempat, Moore sering menyelinap masuk ke dalam rumah hanya untuk berendam di pemandian air panas atau mencuri es krim dari lemari es. Meskipun pencuriannya akan meningkat menjadi peningkatan nilai uang tunai dan properti. Pada awalnya dia hanya mencuri apa yang dia butuhkan untuk hidup di hutan sebagai seorang yang bertahan hidup. Suatu ketika dia diduga menggunakan komputer dan kartu kredit pemilik rumah yang digunakan untuk membeli bear spray atau semprotan beruang untuk mencegah beruang yang agresif atau penyerangan dari beruang, dan sepasang kacamata night vision seharga $6.500. Pada tanggal 30 Mei 2010, polisi menemukan sebuah catatan tulisan dan uang sebesar $100 di sebuah klinik hewan di Raymond, Washington, sekitar 95 mil atau 150 km barat daya Seattle. Catatan itu berbunyi, "Mampir, ini ada uang lebih. Tolong gunakan uang ini untuk perawatan hewan." Pada akhir Juni 2010, Moore dicurigai melakukan pencurian kendaraan yang membentang hingga ke timur sampai ke Illinois. Jejak dugaan pencurian yang dikaitkan dengannya melewati Idaho, South Dakota, Nebraska, Iowa, dan Illinois. Polisi menemukan sebuah Toyota Sequoia putih tahun 2008 di Norfolk, Nebraska yang dilaporkan dicuri di Yankton, South Dakota. Kemudian pada hari yang sama, beberapa perampokan dilaporkan terjadi di Bandara Carl Stephen Memorial
yang terletak 1 mil atau 2 kilometer di sebelah selatan tempat SUV tersebut ditinggalkan. Sebuah truk milik kota Ottumwa, Iowa kemudian ditemukan di kota Dallas, Illinois. Pada tanggal 4 Juli 2010, sebuah pesawat bermesin tunggal Cessna 400 dilaporkan dicuri dari Bandara Bloomington, Indiana. Pesawat tersebut kemudian ditemukan jatuh di perairan pantai Great Abaco Island di Bahama. Sekali lagi, menimbulkan spekulasi bahwa Moore bertanggung jawab. Tidak lama setelah itu, ada beberapa pembobolan yang dilaporkan terjadi di pulau tersebut. Pada tanggal 6 Juli 2010, sebuah dakwaan dikeluarkan oleh seorang hakim federal dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Washington Barat yang awalnya diajukan pada bulan Desember 2009. Dakwaan ini mengutip Moore atas tuduhan pengangkutan barang curian atau pencurian pesawat terbang antar negara bagian terkait dengan pesawat yang dicuri dari Bonners Ferry, Idaho yang jatuh di luar Granite Falls, Washington. FBI memberikan hadiah sebesar $10.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Moore, dan agen-agen federal meyakini bahwa ia bertanggung jawab atas pencurian di Indiana baru-baru ini. Setelah perkelanaan Carlton Harris Moore pada tanggal 11 Juli 2010, Moore ditangkap tepat sebelum fajar di Arbor Island, Bahama. Petugas setempat menemukan jejaknya di Eleuthera setelah menemukan sebuah kapal motor sepanjang 44 kaki atau 13 meter yang dicuri dari marina di Great Abaco. Seorang pejabat polisi mengatakan bahwa tersangka berusaha melarikan diri, tetapi polisi menembak mesin perahu curiannya. Sebelum ditangkap, Moore melemparkan komputer jinjingnya ke dalam air dan menodongkan pistol ke kepalanya. Tapi polisi membujuknya agar tidak bunuh diri. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia berniat pergi ke Kuba untuk membuat pihak berwenang tidak bisa menemukan jejaknya. Lalu dari sana menuju ke Kepulauan Turks dan Caicos. Ibunya berharap bahwa dia akan melarikan diri ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Pada bulan Maret 2011, agen khusus FBI Fred Gatt mengkonfirmasi pembayaran dana hadiah tersebut, yaitu uang sebesar $10.000 dibayarkan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam penangkapan Moore. Uang hadiah tersebut dibagi-bagikan kepada Jordan Sackett, Kapten Ronald Billiot, Kapten Patrick Young, Kapten Ben Johnson, dan Kenny Strachan, seorang petugas keamanan di resort Remora Bay. Moore mengaku bersalah pada tanggal 13 Juli 2010 karena masuk secara ilegal ke Bahama dan mendaratkan pesawat secara ilegal. Dia dijatuhi hukuman 3 bulan penjara atau denda $300. Ibunya mengirimkan uang tersebut ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Nassau yang kemudian membayar dendanya. Dia dideportasi pada hari yang sama melalui penerbangan komersial semalam, ditemani oleh pihak berwenang Bahama dan agen Amerika Serikat FBI ke Miami, Florida. Pada tanggal 14 Juli, Moore muncul di hadapan Hakim Amerika Serikat Robert Jubb untuk menentukan perwakilan hukumnya yang telah disewa atas namanya oleh ibunya. Dalam sidang pada tanggal 16 Juli 2010 di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Florida Selatan, Hakim Jubb memutuskan bahwa Moore akan dikirim ke negara bagian Washington untuk menghadapi dakwaan di sana terlebih dahulu karena dia ditangkap berdasarkan surat perintah mereka. Moore melepaskan haknya untuk mengikuti sidang ekstradisi. Dia ditahan di pusat penahanan federal di Miami hingga 21 Juli. Ketika dia dipindahkan oleh sistem transportasi tahanan dan orang asing ke pusat penahanan federal di SeaTac, Washington, dia diharuskan memakai borgol dan kaki besi saat diangkut ke Washington. Seorang hakim federal di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Washington Barat di Seattle menetapkan tenggat waktu 15 November bagi jaksa untuk mendakwa Moore secara resmi oleh Dewan Juri Federal. Namun, Moore dilepaskan haknya untuk mendapatkan pengadilan cepat, sehingga memberikan lebih banyak waktu bagi pihak pembela dan penuntut untuk mempersiapkan kasusnya. Pada 18 November 2010, Moore mengaku tidak bersalah di pengadilan federal atas dakwaan membawa pesawat
kapal, dan pistol curian, serta menjadi buronan karena memiliki senjata api dan menerbangkan pesawat tanpa lisensi pilot. Pada tanggal 30 September 2010, Harley Davidson Iron Wing yang disebut-sebut sebagai rekan perampokan Moore mengaku bersalah atas penyerangan dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Pada tanggal 17 Juni 2011, jaksa federal merekomendasikan agar Moore dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Moore mengaku bersalah atas semua 7 dakwaan dalam dakwaan federal. Namun, Pengadilan Negara bagian Washington merekomendasikan agar ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas pembobolan dan perampokan di dekat Granite Falls, Washington. Pada saat penjatuhan hukuman, jaksa penuntut diperkirakan akan meminta hukuman 9,5 tahun, sementara pengacara Moore, John Henry Brown, dan Emma Scanlon diperkirakan akan meminta hukuman 6 tahun penjara dengan mengutip laporan kejiwaan dan laporan peringanan yang menggambarkan masa kecilnya yang suram. Pada tanggal 16 Desember 2011, Moore dijatuhi hukuman di pengadilan Island County lebih dari 7 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi Vicky Churchill mengatakan, kasus ini adalah sebuah tragedi dalam banyak hal, tetapi ini adalah kemenangan jiwa manusia dalam hal lain. Menggambarkan masa kecil Moore sebagai masa tanpa harapan yang mematikan pikiran. Ia menyatakan bahwa pria berusia 20 tahun itu benar-benar menyesali kejahatannya. Moore mengatakan bahwa dia berencana untuk menghabiskan waktunya di penjara untuk belajar sebagai persiapan untuk mendaftar ke perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar di bidang teknik penerbangan. Pada tanggal 27 Januari 2012, Hakim Richard Jones dari Pengadilan Distrik Federal di Seattle menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada Moore atas tindakan kejahatan internasionalnya yang terkenal itu. Sementara selama masa hukuman, Moore berpidato di hadapan pengadilan dan Hakim Richard Jones mengatakan bahwa Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saya beruntung masih hidup. hukuman federal yang dijatuhkan kepadanya akan dijalani bersamaan dengan hukuman penjara negara bagian. Pada bulan Juli 2016, Moore dibebaskan dalam masa percobaan ke rumah singgah di dekat Seattle. Moore dilaporkan telah mendapatkan pekerjaan di firma hukum pembelanya di Seattle, melakukan pekerjaan administrasi tingkat rendah. Upayanya untuk mengumpulkan uang melalui media sosial untuk mendanai pelatihan sekolah penerbangan ditolak oleh petugas pembebasan bersyaratnya, yang mengatakan bahwa uang yang terkumpul harus digunakan untuk membayar ganti rugi sebesar $129.000 atau setara dengan sekitar 2M yang harus ia bayarkan kepada para korbannya. Moore menjadi sensasi di internet dengan halaman penggemar Facebook yang memiliki sekitar 60.000 anggota. Seorang pria lokal Seattle mulai menjual kaos bergambar Moore dengan tulisan Mama Tried. Penduduk lokal dari Pulau Kamano juga mencoba melampiaskan kekesalannya melalui sebuah lagu serta sebuah blog yang berisi penjualan barang-barang dagangan dan menerima donasi untuk membeli jasa pemburu bayaran. The song's a true story. It's called The Ballad of Colton Harris Moore. Atas aksinya itu, pada bulan April 2010, 20th Century Fox membeli hak film untuk buku Barefoot Bandit, The True Tale of Colton Harris Moore, New American Outlaw oleh Bob Friel. Ibu Moore telah menyewa pengacara selebriti Yael Lewis untuk mengendalikan kepentingan hiburan yang berkaitan dengan putranya. Dia juga telah menyewa John Henry Brown untuk menangani pembelaan kriminal putranya. Di bawah kesepakatan pembelaan, Moore setuju untuk tidak mendapat keuntungan dari penjualan hak penerbitan atas ceritanya. Selain itu, film dokumenter The Barefoot Bandit yang tayang perdana di Friday Harbor Film Festival pada 7 November 2014 dibuat oleh pembuat film Carly Budmer yang mengeksploitasi masa kecil dan waktu yang dihabiskan Moore untuk menghindari hukum. Pam Kohler atau Ibu Colton,
FBI, pengacara John Henry Brown, dan berbagai tokoh dari kampung halaman Moore hingga Bahama menyatukan alasan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Sebuah film dokumenter Kanada tahun 2014 tentang Moore berjudul Fly Cold Fly, Legend of the Barefoot Bandit dibuat oleh dua bersaudara Adam dan Andrew Gray, yang menunjukkan bagaimana kisah mitos tersebut berkembang di media dan bagaimana Moore menjadi pahlawan rakyat penjahat abad ke-21. Pada bulan Desember 2015, Moore mulai menerbitkan sebuah blog yang telah dihapus. Niatnya adalah untuk memecah kebisuannya yang sudah berlangsung lama dan menyuarakan dukungannya terhadap calon presiden Donald Trump. Ya guys, inilah rangkuman kehidupan yang rumit dan kelam untuk seorang anak remaja. Saya harap kita bisa ambil sisi positif dari kejadian nyata hidup Carlton Harris Moore ini.